Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Santa Giovanni dengan NPM 17091128. Baik, saya di sini akan mengajar di kelas tinggi, terutama di kelas 4, semester 2, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Baik, saya akan memulai. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Nah, ibu harap semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dan menyanyikan sebuah lagu. Oke, ibu mau dipimpin oleh siswa-siswa ibu. Ibu mau 2 orang ke depan. Oke, baik. Terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah memimpin doa dan lagu. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya ibu akan mengabsen anak-anak ibu semuanya. Apakah di sini semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir, berarti ibu tidak perlu mengabsen lagi karena kalian sudah menjawab tidak ada yang absen. Nah, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang aku dan cita-citaku. Oke? Nah, di sini ibu mau bertanya, adakah di sini yang tidak mempunyai cita-cita? Tentu semua orang, semua manusia termasuk anak-anak ibu semuanya mempunyai cita-cita masing-masing. Nah, cita-cita itu sangat banyak sekali, bukan? Nah, contohnya cita-cita itu ada yang ingin menjadi guru seperti ibu, ada juga yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi perawat, ada yang ingin banyak dan lain sebagainya, ada yang ingin menjadi tentara, polisi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ibu mau bertanya, adakah di sini yang mempunyai cita-cita sebagai guru? Angkat tangannya. Ya. Nah, semua yang ingin menjadi guru tidak hanya perempuan, namun ada juga laki-laki, ya kan? Nah, ada juga di sini yang ingin menjadi dokter. Iya, Dirli ingin menjadi dokter hewan. Nah, dokter juga mempunyai banyak jurusan. Nah, contohnya ada yang ingin menjadi dokter hewan, ada yang ingin menjadi dokter umum, ada yang juga yang ingin menjadi dokter kehamilan, dokter gigi dan lain sebagainya. Nah, oke, ibu ingin bertanya, tadi ada di sini yang ingin menjadi dokter, bukan? Nah, Dirli ingin menjadi dokter hewan. Nah, dokter hewan, ibu mau bertanya dulu, apakah yang harus Dirli ikuti atau apakah yang harus Dirli lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Ya, tentunya belajar, ya kan? Tentunya mencari tahu tentang bagaimana ingin menjadi dokter. Nah, otomatis kita harus mempelajari tentang hewan-hewan, tentang IPA, tentang makhluk hidup. Contohnya itu seperti hewan. Nah, contohnya dia ingin menjadi dokter hewan. Nah, misalnya adalah pasien si Dirli yang ingin membawa hewannya, kita beri contoh kucing.
Nah, kucing. Nah, pasien si Dirli memberikan kucingnya untuk diperiksa oleh Dirli. Nah, namun sebelum diperiksa, tentu si Dirli menanyakan apa penyakitnya dan apa gejala-gejala sebelum dia merasa seperti itu. Nah, dia tentu sudah tahu, bukan? Karena dia sudah belajar. Dia sudah tahu tentang bagaimana ciri-ciri hewan yang sedang sakit, ya kan? Nah, contohnya tadi si Dirli memeriksa kucing yang sedang sakit. Nah, si pemilik kucing ini menceritakan bagaimana kronologinya si kucing ini bisa sakit, bisa mengalami sakit yang si kucing derita, ya kan? Nah, contohnya si kucing ini mengalami, salah satunya kita bikin penyakit muntah-muntah, ya kan? Nah, si Dirli mencari tahu, dia sudah tahu sakit apa yang diderita si kucing ini. Nah, tentu si Dirli pun sudah tahu bagaimana cara mengatasi dan mengobati kucing tersebut, ya bukan? Nah, itu dia salah satu contoh ya ciri-ciri dokter hewan. Nah, tidak hanya itu saja, dokter umum. Nah, dokter umum contohnya itu ya seperti dokter biasanya yang memeriksa manusia ketika manusia tersebut sakit. Seperti ibu sakit. Nah, ibu berobat kepada si Dirli. Nah, ibu menceritakan apa yang ibu rasakan pada saat ini. Nah, tentu saja dokter tersebut sudah tahu apa penyakit yang sedang ibu derita, iya kan? Nah, begitu dia. Jadi itu semua cita-cita bisa terlaksanakan, bisa tercapai apabila seseorang mempunyai minat ataupun mempunyai usaha bagaimana dia bisa mencapainya itu. Nah, seperti ibu menjadi seorang guru, tentu ibu sebelum menjadi guru ya seperti kalian, murid dulu, baru mahasiswa, baru setelah mahasiswa barulah ibu menjadi guru. Panjang sekali perjalanan ingin mencapai cita-cita. Jadi ibu harap semua anak-anak ibu yang ada di kelas ini berusaha untuk menggapai cita-citanya, dan semoga apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Dan tidak hanya berusaha saja, kita juga harus berdoa supaya Tuhan merestui apa yang kita cita-citakan. Namun sebelum sampai ke situ, apakah anak-anak ibu sudah mengerti tentang cita-cita? Ya. Nah, bagus kalau sudah mengerti. Jadi cita-cita adalah sebuah keinginan yang ingin dicapai seseorang menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, ya kan? Nah, caranya itu tidaklah gampang untuk mencapai cita-cita itu. Maka seseorang mempunyai atau harus melakukan usaha untuk menggapainya. Jadi itulah tentang cita-cita. Sudah mengerti semua? Baik, kalau sudah mengerti, lanjut kita ke materi berikutnya. Nah, di halaman di buku kalian ada tidak itu contoh dari puisi?
Di situ ada puisi, bukan? Nah, puisi yang ada di buku kalian itu, oke, Ibu sebelum ke sana, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu tentang puisi? Iya? Iya, masih ada yang belum tahu. Oke. Puisi adalah suatu karya ilmiah yang mempunyai sajak berbeda-beda. Tentunya seperti puisi mempunyai ciri-ciri salah satunya itu bisa bersajak A B A B, A A A A B, B B B B, dan B B B A. Nah, itu dia tentang puisi. Nah, di buku kalian itu sudah jelas, bukan? Dia itu salah satu puisi yang bersajak A B A B. Nah, itu kan tentang temanya tentang guru, ya kan? Tentang pendidikan. Nah, jadi Ibu ingin kalian semuanya membuat salah satu karya ilmiah atau puisi yang bertemakan tentang apa? Ya, Ibu tidak menentukan tentang apa, tapi cuman Ibu ingin bertanya, siswa Ibu tahu bagaimana caranya membuat puisi. Nah, puisi juga tidak hanya itu saja ciri-cirinya. Nah, puisi juga mempunyai kalimat yang berbeda-beda, yaitu, nah, puisi juga memiliki 4 bait. Bait 1, bait 2, bait 3, bait 4. Nah, itu termasuk satu paragraf. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 4 bait. Nah, jadi Ibu ingin kalian di rumah membuat suatu puisi, terserah tentang apa yang bisa kalian lakukan. Sudah? Nah, kalian juga bisa melakukannya bertanya kepada kakak kalian atau abang kalian, ya kan? Nah, lalu Ibu juga mau kalian menanyakan sebuah atau cita-cita yang ada di sekeliling kalian, minimal maksimal 5 saja. Oke? Nah, Ibu rasa sekian dari pembelajaran kita. Nah, Ibu harap semuanya apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu ucapkan tadi, anak-anak Ibu bisa melakukannya dan menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Dan ingat, tugasnya itu besok Ibu kumpul sebelum kita masuk. Sudah? Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita juga melakukan doa saja. Oke? Baik, satu orang Ibu mau. Iya, silakan bikin doanya, Nak. Oke, terima kasih untuk murid-murid Ibu dan kepada yang membuat doa. Nah, sekian dari pembelajaran kita. Ibu ucapkan selamat pagi semuanya. Nah, dari pembelajaran saya, teman-teman, sekiranya video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.